Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Apa kabar nih kalian semua? Baik, Ibu. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah ya semua pada keadaan walafiat. Oke, semuanya. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baik, teman-teman semua. Sekarang kalian tahu nggak kita mau ngapain? Nggak tahu, Bu. Kalian pernah dengar apa itu bimbingan konseling nggak? Nggak tahu, Bu. Pernah, Bu. Pernah, Bu. Pernah, apa yang kalian ketahuin tentang bimbingan dan konseling? Itu yang guru-guru yang di sekolah yang buat sesi curhat-curhat gitu nggak sih, Bu? Guru yang Iya, di sekolah benar ya? itu, benar. Iya, sama. Tapi itu guru BK-nya, bukan bimbingan konselingnya. Lalu apa, Bu, bimbingan konseling itu? Nah, bagus nih. Bimbingan konseling itu suatu layanan yang diberikan oleh konselor kepada klien atau konseli untuk mengentaskan permasalahannya. Paham semua? Oh, seperti itu, Bu. Paham. Nah, kita melakukan salah satu kegiatan bimbingan dan konseling, yaitu layanan bimbingan kelompok. Enggak, bimbingan kelompok itu apa? Apa itu, Bu? Aku sih nggak pernah dengar bimbingan kelompok. Nggak tahu, Bu. Saya, Bu. Nggak tahu, Bu. Nggak ada Saya yang juga tahu ya? Oke. Saya jelaskan sedikit ya. Jadi, bimbingan kelompok itu suatu kegiatan konseling dilakukan oleh sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Kayak kita ini, kita namanya sedang melakukan kegiatan kelompok, makanya banyak orang gitu. Baik, Bu. Sebelum memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita kali ya kan? Karena ini pertemuan pertama kita, maka dari Ibu dulu nih, kenalin diri dulu ya, nanti disambung sama kalian. Oke? Oke. Perkenalkan, nama saya Citra Syifa, biasa dipanggil Citra. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan Strata 1 di Universitas Indah Pasta PGRI, jurusan bimbingan dan konseling. Kampusnya di Pasar Bo, ada yang tahu nggak? Tahu, Bu. Nggak tahu, Bu. Aku anak tam. Tahu, Bu. Oke, ya udah, karena Ibu udah memperkenalkan diri, maka sekarang kalian yang memperkenalkan diri, sebutkan nama lengkapnya, nama panggilannya, tinggalnya di mana ya? Aku boleh duluan nggak, Ibu? Boleh. Silakan. Maaf, Bu, sinyalnya. Halo teman-teman, aku Rati, aku anaknya pemalu. Aku SMA Negeri 6 Tebus Selatan. Rumah aku di Jati Asih, salam kenal. Salam kenal. Salam Coba yang lain. Aku Siapa ya, Bu. yang mau? Aku. Nama aku Raisa Ines. Halo Bu, perkenalkan nama saya Raisa Ines. Saya suka dipanggil Ines. Saya kuliah di UHAMKA, jurusan manajemen.
Hai semuanya. Hai Ines. Arisa Ines. Hai, Raisa. Selanjutnya siapa? Ulfa. Boleh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Putriani dari kuliah Gunadarma, rumah di Bulak Kapal. Hai semua. Hai. Hai. Makasih Ulfa. Selanjutnya siapa? Perkenalkan, saya Indah Marwati. Saya kuliah di Stikes Mitra Keluarga, rumah di Bekasi Timur. Oke, hai Indah. Selanjutnya boleh? Aku deh. Ya, oke. Perkenalkan, nama saya Deyanisa. Saya kuliah di Universitas Gunadarma, ambil jurusan psikologi, rumahnya di Pondok Cikunir Indah. Oke, Dea. Salam kenal ya. Yang terakhir berarti Dava yang belum ya? Perkenalkan, nama saya Dava Aprilia dari UNJ, jurusan Pendidikan Bisnis, dan rumah saya di Jatimulya. Salam kenal semuanya. Ya, salam kenal. Oke, satu lagi. Silakan kenalin dirinya. Perkenalkan, nama saya Ratna Dita. Saya tinggal di Jalan Pringgondani nomor 39 Jakarta Selatan. Saya di sini berperan sebagai pengamat. Ya, baik. Terima kasih ya semua. Karena kita udah kenalin diri. Sebelum kegiatan selanjutnya, Ibu akan menjelaskan dulu bahwa di sini ada asas kerahasiaan. Jadi, segala sesuatu yang ada di sini itu nggak boleh kita kasih keluar gitu, hanya disimpan di dalam sini aja, keluar ya, berjanji. Baik, Ibu. Langsung saja, tadi kan naskahnya udah dikirim melalui grup ya. Sudah, Bu. Di sini temanya itu kurangnya motivasi belajar. Pemerannya ada Bu Ratna, ada Lisa, Nita, Sinta, dan Rama. Rima. Di sini siapa yang ingin memerankan peran? Aku, Ibu. Ya, Rati. Saya, Bu, sebagai Nita. Ya, siapa? Ulfa sebagai siapa? Nita. Oke, lanjut. Saya sebagai Lisa. Indah sebagai Lisa ya. Sebagai Rima, Bu. Oke, Dava Saya sebagai Sinta, Bu. Rima. Apa? Saya Sinta. Oh, dia sebagai Sinta. Rati sebagai apa tadi? Bu Ratna, Ibu. Oke, langsung saja mulai ya. Oh ya, terus sebelumnya nanti yang menjadi moderator atau yang baca latarnya itu Ibu ya. Baik, Bu. Oke, mulai. Oke, bisa langsung mulai. Kurangnya motivasi belajar. Dalam kelas 10, sekolah menengah atas sedang berlangsung pelajaran sejarah. Anak-anak, buatlah kelompok sebanyak 4 orang, lalu presentasikan sejarah kemerdekaan Indonesia dari kolonialisme Belanda hingga bisa merdeka. Baik, Bu. Bagaimana Baik, anak-anak? Bu. Baik, Bu. Bu Ratna pun keluar dari kelas dan siswa mulai berdiskusi tentang tugas kelompok tersebut. Maaf, bentar lupa. Ini nggak di stop aja. Please, ayo kita masuk ke kelompok Rima. Rima kan pintar, pasti tugas kita cepat selesai. Betul juga sih, Sin. Yuk kita ke Rima. Rima, aku sama Lisa masuk ke kelompokmu ya. Boleh, Lisin. Kebetulan aku baru berdua sama Nita. Hari Minggu besok kita kerjakan tugasnya di sekolah ya. Kalian ada syarat buat pembagian tugasnya?
Terserah kalian saja. Aku bisa mengumpulkan materi tentang perang-perang dalam memperjuangkan kemerdekaan. Aku bisa mengumpulkan materi tentang perjanjian dan pertemuan dalam perjuangan kemerdekaan. Kalau gitu, biar aku sama Lisa yang bikin PowerPoint-nya. Ya sudah, kalau gitu sampai ketemu besok ya. Keesokan harinya, Rima dan Nita telah berada di sekolah. Namun, Lisa dan Sinta tidak kunjung datang. Tiba-tiba Sinta menelpon Rima. Rima, maaf ya, aku sama Lisa nggak bisa ikut kerja kelompok karena kita udah ada janji pergi. Kalian kerjain aja berdua ya, nanti uang printnya aku yang bayar. Tapi sih nanti kalian nggak ngerti materinya. Nanti kan yang presentasi bisa kamu sama Nita, nggak usah ribet, kan ini cuma pelajaran sejarah. Tapi kan Sin, ini kamu gimana sih kalau tidak mengerti materinya bagaimana? Ya orang aku nggak bisa, aku dan Sinta malas datang, lagian cuma sejarah aja, kenapa sih ribet banget? Bukan begitu Sin, tapi ini tugas kelompok harus dikerjakan bareng-bareng, jangan menyepelekan doang, jangan menyepelekan dong. Iya, kalau udah selesai aku nyusul, bawel banget, udah ya. Loh, malah dimatiin teleponnya nih. Gimana nih? Kita harus ngerjain berdua kayaknya. Ya udah, mau gimana lagi, Rim, daripada kita dapat nilai jelek juga. Nita dan Rima pun mengerjakan tugas berdua hingga selesai. Lisa dan Sinta tidak datang untuk kerja kelompok. Keesokan harinya, di kelas presentasi di depan Bu Ratna pun dimulai. Kelompok 1, Rima, Lisa, Sinta, dan Nita, silakan maju. Baik, Baik, Bu. Bu. Siapa yang akan presentasi? Rima sama Nita, Bu. Kalau gitu silakan Sinta dan Lisa presentasi. Kok kami, Bu, yang presentasi kan Rima sama Nita? Loh, bukannya sama aja. Kalian kan mengerjakan sama-sama. Siapapun yang presentasi bukannya sama aja. Ayo cepat dimulai, Lisa, Sinta. Jadi sejarah kemerdekaan Indonesia dimulai dengan Kenapa, Sinta? Lisa, coba kamu lanjutkan presentasinya. Jadi, Bu, Kenapa kalian tidak paham tugas yang kelompok kalian sendiri? Rima, Nita, apa betul Sinta dan Lisa ikut mengerjakan tugas? Sebenarnya tidak, Bu. Saya hanya mengerjakan berdua dengan Rima karena Lisa dan Sinta tidak bisa datang. Betul, Bu. Saat kerja kelompok hari Minggu, Sinta dan Lisa tidak bisa hadir. Kenapa kalian tidak bisa hadir, Sinta, Lisa? gimana ini, Sin? kami sakit, Bu, jadi tidak bisa datang hari itu. Jangan bohong kalian. Bilang saja kalian malas. Seharusnya kalian belajar sungguh-sungguh, bukannya main-main seperti ini. Apalagi hanya numpang nama di tugas kelompok kalian. Minta maaflah kepada Rima dan Nita. Lalu jangan ulangin lagi atau kalian tidak akan naik kelas. Maafkan saya, Bu Ratna. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Aku minta maaf ya, Rima, Nita. Aku janji nggak akan gitu lagi. Sebenarnya Saya juga minta maaf, Bu. Nita, Lisa minta aku maaf, minta Lisa. maaf ya sama kalian. Setelah ini, aku akan belajar bersungguh-sungguh. Aku janji. Sebenarnya apa alasan kalian tidak ikut mengerjakan tugas kelompok? Sebenarnya, Bu, saya dan Sinta tidak ada semangat untuk belajar. Maka dari itu, saya dan Sinta ikut kelompok Rima karena tahu Rima akan mengerjakannya. Saya minta sekali lagi, perbuatan saya dan Lisa tidak diperbenarkan. Iya, Bu, saya merasa butuh refreshing, maka dari itu saya lebih pilih untuk main karena saya merasa belajar adalah sesuatu yang membosankan.
Lisa, Sinta, tidak apa-apa untuk beristirahat sebentar kalau lelah, tetapi tidak boleh menyepelekan apa yang menjadi tanggung jawab kalian. Rima dan Nita pun akan mengerti apabila kalian berbicara. Bukannya lebih baik dikerjakan bersama-sama, terasa lebih ringan, bukan? Iya benar Ibu, saya minta maaf sekali lagi Bu. Saya juga, Bu. Sekarang saya merasa bahwa belajar itu sangat penting. Maaf, Rima dan Nita. Iya, tidak apa-apa. Lain kali jangan seperti itu ya. Kalau ada tugas, jangan harus dikerjakan. Tuh, Lisa, Rima, dengarkan teman-teman kalian. Kalian itu tidak boleh seperti itu. Iya, Lisin, lain kali jangan seperti itu ya. Makasih Makasih, Rima dan Rima dan Nita. Nita. Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, baik. Mengasyikkan ya, Bu. Ya, kita applause dulu buat kita semua. Oke, terima kasih yang sudah memerankan. Sebagai Bu Ratna, sebagai Sinta, Lisa, Rima, dan Nita. Nah, sekarang Ibu ingin kalian kan gitu pendapat kalian. Kayak tadi contohnya Rati kan jadi Bu Ratna. Nah, apa sih yang Rati dapatkan gitu ya di sosok Bu Ratna ini kayak gitu? Oh, yang aku dapetin sih, Bu, sosok Bu Ratna ini adalah sosok yang tegas dan bijaksana dalam menghadapi sesuatu sih, Bu. Karena dia bisa membuat Lisa dan Rima menjadi tersadar akan akibat yang mereka timbulkan. Padahal itu salah, tapi bisa diluruskan tanpa harus adanya marah-marah, Bu. Oke, bagus sekali. Yang lain yang jadi tadi main peran? Kalau menurut saya, Nita sendiri itu dia kayak ikut-ikut aja. Mungkin dia harus lebih ngomongin juga ya kayak temennya. Ya, bagus sekali Ulfa, terima kasih ya. Terima Lalu kasih, yang Mbak. jadi Rima mungkin? Tadi gimana Bu maksudnya? Ya, maksudnya sebagai Rima. Nah, yang Dava rasakan gitu menjadi Rima itu seperti apa Rima itu yang bisa diambil dari sosok Rima? Yang bisa diambil kayaknya dia jadi pinter sendiri sih Bu, karena kan teman-temannya nggak ada yang peduli gitu sama tugas-tugasnya. Jadi ya dia ngerti sendiri buat materi yang bakal dipresentasiin. Ya, bagus. Lalu yang lain? Kalau saya, kalau Sinta itu menurut saya terlalu mengandalkan orang lain. Jadi kalau misalkan dapat tugas atau tugas kelompok maunya sama yang pinter. Jadi kayak memanfaatkan keadaan gitu. Ya, betul, bagus sekali. Mungkin yang jadi satu lagi ya? Kalau jadi Lisa, dia masih ikut-ikut sama temennya. Masih nggak punya ikut-ikut pendirian. apa yang dikerjakan temannya Iya, yang buruk juga udah ikut-ikut. Nah, ya oke, terima kasih Indah. Lalu nih tadi Kak Ratna dan Kak Ines, gimana kalian kan jadi pengamat gitu, apa yang kalian dapatkan dari topik tadi? Ya. Gue HP-nya lobet lagi, jadi Gimana yang tadi jadi pengamat? Mungkin Ratna Dita? Iya, kalau hasil pengamatan saya dari drama yang tadi diperankan oleh teman-teman, jadi sebisa mungkin itu kita harus menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap tugas kita. Karena kan tugas kelompok itu juga merupakan tanggung jawab dari semua anggota kelompoknya, bukan hanya sebagian orang saja. Makanya
Kenapa semuanya harus bertanggung jawab? Karena nanti ketika waktunya presentasi, ketika waktunya menyampaikan apa yang telah dikerjakan dengan kelompoknya, mereka sama-sama mengerti dengan materi yang dikerjakan oleh kelompoknya itu. Jadi semuanya merasakan manfaatnya, sama-sama belajar dan tidak merugikan orang lain. Seperti itu, Bu, pengamatan dari saya. Bagus sekali Ratna Dita, terima kasih. Oke, baik teman-teman. Berarti yang tadi diperankan oleh teman-teman ini, kalau misalnya si Nita dan Lisa ini tuh kurang gitu kan motivasi belajarnya dan ada yang ikut-ikutan gitu kan. Nah, kalian nih, menurut kalian kalau kalian punya teman seperti itu, apa yang kalian lakukan? Diomongin sih, Bu. Soalnya kayak nggak enak aja kerja sendirian. Itu kan tugas juga buat bareng-bareng. Betul, Bu. Saya setuju. Iya, soalnya capek banget, Bu, kalau ngerjain sendirian. Berarti dikomunikasi Iya, ya. Bu. Jelas itu. Kalau bisa saya hubungin terus. Ada banyak tahap, Bu. Paling dikomunikasikan. Kalau ternyata dikomunikasikan masih belum bisa, ya jalan tempuhnya bisa langsung bilang ke gurunya gitu, Bu. Iya, Bu, itu saya setuju. Setuju ya, Kak Sinta? Iya, Bu Ratna. Ya, baik sekali. Lalu kan, tapi kan tadi Nita dan Lisa ini, dia ngomong gitu kan, kalau dia tuh kurang bersemangat gitu, belajarnya dia kurang bersemangat sekolah. Nah, menurut kalian gimana sih caranya agar kita nih bisa semangat gitu, bisa nggak males-malesan ngerjain tugas? Ciptain suasana yang baik sih, Bu, di lingkungan sekolah. Maksudnya kayak Ini batuk, Bu. Iya, Bu. Kalau dari tadi Rati lanjutkan. sendiri, Bu, kalau dari Rati sendiri supaya tidak seperti itu lagi ya, Bu. Benar begitu, Bu, pertanyaannya, Bu? Iya, kalau misalnya Rati kurang bersemangat nih dalam ketika belajar, nah Rati tuh ngapain gitu, sehingga adanya motivasi gitu di diri Rati. Kalau Rati sih ingat orang tua aja, Bu, susah-susah biayain uang sekolah, bekerja banting tulang. Masa kita sebagai anak malas-malasan, Bu? Bagaimana untuk jadi penerus bangsa? Anak ini kan agent of change, Bu. Terima kasih. Ya, betul. Anak-anak itu agen perubahan gitu ya. Jadi kalau bukan kita, siapa lagi yang berubah? Bagus sekali, Rati. Benar. Mungkin dari yang ada yang ingin berpendapat? Dava mau berpendapat? Kalau buat ke teman-teman yang kurang motivasinya, saya kasih quotes aja kali, Bu. Kan suka banyak tuh sekarang yang supaya semangat belajar gitu. Misalnya ada kata-kata yang bagus. Tinggal saya kasih sih, Bu. Saya kan pasti dia juga bakal bisa ngeresepin dari kata-kata itu. Kayak gitu sih, kalau dari saya. Ya, bagus. Dari yang lain, Kak Ratna Dita mungkin? Bagaimana kalau Kak Dita punya teman yang lagi nggak semangat belajar, dia butuh motivasi, apa yang dilakukan? Kalau dari saya mungkin pertama saya tanya dulu apa mungkin ada yang jadi penyebabnya dia semangat belajarnya itu turun gitu. Jadi pendekatan dulu sama temennya yang motivasi belajarnya menurun. Jadi ditanya dulu dia lagi kenapa atau mungkin lagi ada masalah, terus ya didengerin kalau emang dianya mau cerita. Mungkin setelah dia cerita, setelah ceritanya didengar, bisa kembali mood belajarnya kembali membaik, terus motivasi belajarnya juga jadi meningkat setelah dia merasa oh dia nggak sendiri, dia ada temannya gitu. Jadi dikasih support juga, Bu, biar semangatnya bisa kembali lagi. Oke, baik. Bagus sekali, Mbak Dita. Berarti
kita ngelakuin pendekatan dulu gitu kan, kenapa teman kita ini kurang gitu, malas belajar, bahkan sampai melalaikan tugasnya, bagus. Lalu mungkin dari Kak Indah ada tambahan? Enggak sih, sama kayak yang terakhir tadi itu sama. Sama ya. Dari Kak Dea mungkin? Kalau misalkan dari diri saya sih, kalau misalkan buat temen yang motivasi belajarnya hilang, paling iya sama ditanya dulu kenapa motivasi belajarnya tuh hilang. Terus habis itu baru deh diajak buat bangkit lagi biar motivasi belajarnya tuh ada lagi. Paling gitu sih. Oke, baik. Berarti teman-teman dapat kita simpulkan gitu kan untuk mengatasi masalah kurangnya motivasi ini bisa melalui pendekatan gitu. Terus bisa dikomunikasikan juga sesama teman gitu ya. Iya, Bu. Oke, baik. Langsung saja. Ibu ingin sama kalian tentang komitmen kalian gitu. Maksud di sini tuh komitmen apa sih Bu gitu. Jadi setelah dari sini, setelah mengikuti layanan bimbingan kelompok ini, setelah memainkan peran dan setelah mendengar yang tadi dimainkan oleh teman-teman kalian, komitmen yang bakal kalian jalani gitu setelah dari sini. Kalau aku sih, Bu, komitmennya akan terus bersemangat untuk belajar, berkomitmen, bertanggung jawab. Karena kan tadi yang dibilang kita harus punya semangat belajar untuk mencapai cita-cita kita. Seperti itu, Bu. Ya, bagus Ali. Ya, dari yang lain mungkin dari Kaufa komitmennya apa? Mungkin belajar lebih giat kali ya, Bu, nggak males-malesan. Gitu sih, Bu. Ya, dari yang lain komitmennya? Kalau dari saya tetap belajar, maksudnya tetap ngerjain tugas Ibu di saat teman-temannya pada males buat ngerjain tugas kelompok. Oke. Selanjutnya mungkin dari Kak Dea, komitmen apa? Kalau saya komitmennya terus belajar, terus jangan nunda-nunda. Soalnya kalau misalkan nunda sekali tuh kayak bahaya aja gitu. Bahaya buat kedepannya. Jangan pernah sekalipun menunda-nunda tugas gitu ya. Dari Kak Indah, Paling kayak motivasi diri sendiri aja sih biar bisa ngerjain tugasnya lebih tepat waktunya. Terus kayak ingat kalau kuliahnya masih dibayarin sama orang tua dan itu kan lumayan ya harganya, jadi jangan dimain-mainin. ya bagus sekali. Terima kasih. Terakhir berarti dari Kak Dita komitmen apa yang Kak Dita jalani gitu? Komitmennya saya cukup supaya lebih bertanggung jawab sama tugas-tugas saya dan tidak lalai dalam mengerjakan tugasnya dan harus bisa mengenali diri sendiri bahwa ketika motivasinya sedang rendah atau turun, maka diri kita sendiri yang mengetahui itu. Jadi kita juga yang harus bisa mengembalikan semangat belajar kita, gitu Bu. Oke, baik. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya lagi gitu. Balik ke cerita tadi diperankan oleh teman-teman, apa sih yang kalian pikirkan gitu tentang topik yang tadi teman-teman kalian perankan? Misalnya saya berpikir motivasi ini bisa menyebabkan malas belajar kayak gitu. Mungkin ada yang mau duluan? Saya deh Bu.
Iya, boleh deh ya. Dari yang tadi diperanin itu, saya perhatiin kalau misalkan motivasi belajar itu sangat penting di dalam diri seseorang. Karena kalau misalkan nggak ada motivasi di dalam diri seseorang itu, kitanya juga jadi males buat ngapa-ngapain, jadi sering nunda, terus jadi nggak tanggung jawab sama tugas sendiri, gitu-gitu. Sama Bu, saya setuju kayak apa kata Dea. Setuju ya. Setuju banget Bu. Kalau saya setuju Bu sama dia karena apa yang dia sampaikan itu sama dengan apa yang saya ingin sampaikan Bu. Benar. Ya baik, terima kasih. Selanjutnya, perasaan apa sih gitu perasaan apa sih yang timbul di diri kalian setelah kalian menyaksikan atau bahkan memerankan tadi topik tersebut? Kalau dari saya sih Bu, perasaan menggebu-gebu sih Bu untuk Lebih belajar. betul, untuk lebih belajar, untuk mencapai cita-cita kita. Karena siapapun orang yang tidak bertanggung jawab itu, ya ampun Bu, kita pasti bakal kebayang Bu, ke depannya tuh dia pasti gimana Bu. Saya juga Bu setuju banget sama kata Rat, karena seperti yang dibilang Rati, saya setuju. Oke, baik. Terima kasih Rati dan Ufa. Mungkin ada tambahan dari Kak Dita atau Dava? Nggak ada. Oke. Sekarang mau nanya lagi gitu. Sikap apa sih yang kalian dapatkan gitu setelah memerankan atau bahkan melihat psikodrama ini? Bisa diutarakan sikap yang kalian dapat gitu. Sikap sopan santun. Oke, boleh. Tadi siapa yang ingin berpendapat? Oh iya Bu, jadi sikap Ulfa malu-malu Bu. iya Bu, gini. Jadi sikap yang saya dapatkan itu, saya off cam dulu ya Bu. Jadi sikap yang saya rasa saya harus lakukan itu kayak saya harus belajar lebih giat, maksudnya jangan males-malesan, ciptain motivasi diri untuk belajar lebih sering-sering, misal kalau belajar sambil ngapain, biar nggak males-malesan. Gitu sih Bu, kalau saya. Oke, baik. Bagus sekali. Mungkin dari yang lain, dari atau dari Dava? Kalau dari saya, dari yang saya peranin tadi, sikapnya semoga supaya tetap terjaga semangat belajarnya dan tegas kepada teman-teman yang tidak mau ikut dalam kontribusi kerja kelompok sih Bu. Ini Indah sepertinya Zoom-nya ini ya. Iya Bu, tadi katanya jaringannya sedang tidak bisa Bu, sedang hujan di rumahnya. Badai. Oh, dia bilang ke Ratih. Iya Bu, tadi dia baru Ini ngabarin saya. Raisa ada orangnya tidak? Raisa, saya kurang tahu Bu. Kayaknya masih lobet ya Bu, tadi dia bilang. Iya Bu. Oh, ya. Bilang ke Ulfa. Terima kasih ya Rati, Ufa. Langsung terakhir nih, Ibu ingin bertanya tentang tanggung jawab. Tanggung jawab apa sih yang kalian dapatkan setelah kalian tadi memerankan atau bahkan melihat psikodrama ini? Ya sih Bu, kalau saya tanggung jawab untuk segala hal, untuk diri sendiri, untuk lingkungan. Tanggung jawab ke diri sendiri dan lingkungan sekitar gitu ya, Pak? Gitu sih. Lingkungan Iya, sekitar. jadi kayak saya nggak boleh malas-malasan. Gimana Rati? Maaf. Ya, kalau Benar, Rati Bu. gimana tanggung Kalau dari jawabnya? saya sih itu bertanggung jawab atas apa yang sudah kita mulai, Bu. Saya sangat setuju. Benar. Jadi bertanggung jawab itu perlu, Bu. Jadi rasa bertanggung jawab itu muncul kalau misalnya kita diberi suatu amanat, Bu, untuk mengerjakannya. Seperti itu, Bu. Dari yang lain, dari Dita mungkin? Ya, sama sih Bu, lebih bertanggung jawab
sama tugasnya biar nggak merugikan orang lain. Gitu, Bu. Dari Dea apa? Kalau dari saya sama, lebih bertanggung jawab sama yang tugas dikasih dari orang lain, sama jangan mengandalkan orang lain. Iya Bu, sama jangan gampangin urusan Bu, karena itu nggak bagus Benar, banget. Bu. Karena kita Soalnya sering banget, Bu, dapetin Iya. orang-orang yang tidak bertanggung jawab. nanti kita ngerjain sendiri ya Rati ya. Benar. Benar. Oh, berarti ada pengalamannya tersendiri ya, Ada Rati, Dan banget waktu dong, itu Kak. kerkal pidana. Apa? Boleh Dipidana diceritakan. kenapa? Dipidana kenapa Kak? Ya, Iya, waktu itu kerkel bahasa Indonesia, Bu. Jadi ada teman kita, nggak bisa kita sebutin namanya, Bu, karena dia sempat ada kasus di sekolah dan dia keluar lah, Bu, ceritanya. Karena dia tidak mengerjakan tugas, Bu. Kan itu namanya lalai ya, Bu. iya Dan tidak benar. bertanggung jawab juga. Makanya itu kita merasa hal yang tadi kita dramakan itu sangat relate sekali, Bu, sama kita sebagai generasi bangsa ini. Saya mau curhat juga Bu, bisa nggak? Boleh. Kenapa? Ulfa? Ada Ini pengalaman apa, Kak Ada Ulfa? banget Bu, baru ini malahan. Bu, saya jadi ada tugas gitu kan Bu. Sama cutting, kakak kelas. Dia ngilang Bu dari awal sampai akhir. Padahal udah pembagian tugas. Padahal itu udah tanggung jawab dia banget Bu, tapi dia ngilang. Terus akhirnya kelompok saya kayak kelimpungan gitu. Gitu sih Bu. Oh, cutting bisa ngilang juga ya? Dikira itu doang, pacar Bisa. doang bisa ngilang. Bisa. Kebetulan bisa sih. Bisa. Lalu Ulfa dan teman-teman waktu itu menyikapinya seperti apa? Kalau Rati dulu atau Ulfa dulu yang mau jawab? Iya, bagaimana, Bu? Kan ya Ulfamu dulu mungkin yang Ratinya merasakan. kelamaan sih Bu. Jadi saya mau jawab ya Bu. Waktu itu saya ngehubungin temannya dia karena udah nggak ada konfirmasi dari dianya. Akhirnya saya minta ke dosennya, saya sebut nama dia, nggak bisa ngerjain, nggak ada ngapa-ngapain. Terus akhirnya nama dia dicoret sih Bu. Saya tahu tuh, Bu, ceritanya ada di Iya, Closepad. saya upload, iya bener Bu. Berarti akhirnya kakak tingkat Ya dikeluarkan akhirnya dari dia kelompok. nggak dapat nilai sih Bu. Ya, berarti kakak tingkat ini kurang tanggung jawab gitu kan. Bukan kurang lagi sih Bu, ini lebih ke nggak ada. Berarti sangat menyepelekan gitu ya. Sangat amat. Oke, ada lagi mungkin yang punya pengalaman yang seperti tadi di teman-teman? Indah kayaknya ada Bu, dia sering cerita. Indah, Bu. Waktu itu dia pernah cerita, Bu, dia pernah ada pengalaman seperti itu, Bu. Iya Bu, temennya suka ngilang-ngilang gitu katanya. Benar, Indah, seperti itu. Enggak, Bu, bohong dia, Bu. Oh, Ibu kalau bohong itu nggak bisa kan ya, Bu? Itu juga membuat orang jadi tidak percaya ya, Bu. Hukum pidana nggak sih, Rati? Ibu saya masih SMA. Oh iya, maaf. Oke, lanjut Maaf, Ibu, aja. ada miskom. Lanjut aja gitu ya. Ya, terima kasih tadi Rati dan Ulfa yang udah menceritakan masalahnya gitu. Oke, teman-teman. Sebelum kita akhiri gitu, Ibu ingin menanyakan kesan dan pesan kalian di kegiatan layanan bimbingan dan kelompok ini. Mulai Seru sih, Bu. dari Ngobrol. Oke. Dari siapa, Bu? Saya, Bu. Ya, Ulfa. Kesan dan pesan kamu mengikuti kegiatan. Kesannya, kalau untuk kesan saya senang banget sih, Bu. Tadi saya habis drama. Kesannya sih saya senang banget sih Bu, saya bisa berbagi cerita dengan teman-teman semua di sini. Saya juga bisa mendengarkan keluh kesahnya mereka, pendapat mereka, bisa nambah teman, nambah wawasan. Untuk pesannya mungkin lebih sering-sering aja sih Bu, karena kita kan butuh sesi cerita-cerita. Kadang kita nggak punya teman, kita bisa cerita di sini. Gitu sih Bu kalau menurut saya. Pesannya Makasih, Bu. apa? Iya itu Bu pesannya. Pesannya lebih diseringin aja Bu kayak gini ya. Konseling kelompok ya Bu. Ya, berarti kalau ada lagi Saya mau ikut Bu, saya paling depan. Terima kasih Ulfa. Sama Bu.
Dari yang lain mungkin dari Karati? Dari aku sih Bu, kesannya itu hal ini sangat bermanfaat banget ya Bu bagi kita, apalagi kan aku masih anak SMA ya, di mana yang seperti ini harus kita tahu bagaimana harus menyikapi orang-orang seperti itu sehingga bisa kita implikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari kita Bu. Pesannya ini sih untuk Ibu mungkin kesannya sih Bu untuk Ibu semoga hal yang seperti ini kayak gini nih yang kita lakuin sama-sama tuh sering dilakukan sih Bu karena hal ini bermanfaat dan kalau bisa sih lebih ke layak umum sih Bu biar nanti anak-anak atau generasi kita nih bisa menyikapi hal tersebut dan benar diimplikasikan ke kesehari-hariannya Bu atau bisa dibuat seminar membahas mengenai ini atau bisa turun ke jalan gitu Bu. Seperti itu Bu. Ya, terima kasih Rati. Dari yang lain? Ya Bu. Kalau kesannya itu seru, terus juga jadi bisa dapat sudut pandang baru ketika menghadapi sebuah masalah, karena kan kegiatan ini sama aja kayak bertukar pikiran ya sama teman-teman anggota kelompok lainnya. Jadi saya juga mendapat sudut pandang yang baru ketika ada suatu permasalahan yang mungkin nantinya akan suatu saat terjadi sama saya. Jadinya saya bisa mengatasi hal tersebut sesuai sama apa yang seharusnya saya lakukan gitu. Terus pesannya juga sama sih Bu kayak teman-teman yang lain, lebih diintensifkan lagi kegiatan seperti ini karena sangat bermanfaat gitu. Ya, terima kasih Dita. Dari Deva mungkin? Kalau dari saya sama sih Bu, seru, terus juga dapat wawasan yang baru, terus bisa tahu cara pendapat teman-teman yang lainnya dalam menghadapi suatu masalah. Terus kalau kesannya sama sih sering-sering buat kayak gini karena kan ada mungkin orang yang nggak bisa cerita ke orang-orang sekitarnya gitu. Jadi kalau misalkan sering ngadain kayak gini bakal bermanfaat banget. Ya, terima kasih Dea atas kesan dan pesannya. Terakhir dari Dav. Kalau dari saya sih menyenangkan Bu kegiatan ini, soalnya kan masalah motivasi belajar ini sering banget terjadi kan di kalangan kita. Jadi sangat bermanfaat kegiatannya dan pesannya semoga kegiatan ini dapat berjalan terus, nggak sampai di sini aja. Seperti itu dari saya, Bu. Oke, terima kasih. Dari kita masih belum ada ya. Tadi juga Indah sepertinya ada tapi keluar gitu ya. Ya, Bu, Jaringannya Bu, dia putus-putus jaringannya. Ya udah, nggak apa-apa. Tuh Bu, kata si Raisa Ines, HP-nya lagi di-charge. Oh, Jadi nggak iya. bisa Bu. Tidak apa-apa. Oke, teman-teman. Kegiatan hari ini kita cukupkan sampai hari ini ya. Terima kasih yang sudah mau mengikuti layanan ini dari awal sampai akhir. Mohon maaf bila Ibu banyak kurangnya. Lalu nanti kita foto dulu ya. Jangan ada yang lip. Oke. Oke, baik. Boleh bergaya nggak Bu? Boleh. Sebelum kita akhiri kegiatan pada hari ini, kita berdoa dulu ya. Ya teman-teman, sebelum kita akhiri kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih sekali lagi untuk semuanya. Nanti kalau misalnya ada kegiatan lagi, ikut ya. Iya, Bu. Iya Bu. Ibu cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.